Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fidiawati, mahasiswa alih kredit kebidanan, angkatan ketiga, Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan melakukan OSCE tentang edukasi personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Permisi, Bu. Iya, Mbak, silakan masuk, silakan duduk. Saya tutup dulu pintunya, nggih. Iya. Untuk menjaga privasi, Mbak. Baik, Mbak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bida Nur Fidiawati, saya bertugas pada PMB ini, ya. Iya. Oke, dengan Mbak D. Iya. Oke, Mbak D, ada yang bisa saya bantu? Ini, Bu, bagian selatan saya itu gatal-gatal, saya haid udah 2 hari ini. Baik, di sini nanti saya akan melakukan pengkajian awal, lalu melakukan pemeriksaan, ya, Iya. pada jenengan. Terus kemudian nanti saya akan memberikan KIE sesuai dengan keluhan yang Mbak rasain, gitu, ya. Sebelumnya saya siapin alatnya, ada kertas sama lembar galing, ya. Oke, sebelumnya namanya Nona Deng, ya. Iya. Umurnya 16 tahun, Bu. 16 tahun. Suku atau bangsa? Jawa Indonesia. Agamanya Islam, ya. Iya. Pendidikan terakhir? SMA. Oh, masih SMA. Iya. Belum bekerja, ya. Belum. Alamatnya? Rame, Bu. Oke, tadi ini hari menstruasi yang hari kedua, ya. Iya. Pas pertama dapat menstruasi itu umur berapa? Umur 13 tahun. 13 tahun, ya. Lamanya biasanya berapa? Sekitar 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari, ya. Biasanya ganti pembalutnya sehari berapa kali? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali, ya. Iya. Terus biasanya kalau mes ada keluhan kayak Tidak nyeri ada, perut, kayak gitu nggak ada? Nggak ada. Punya riwayat penyakit? Tidak ada. Diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi Tidak ada. dari keluarga? Tidak ada, Bu. Tidak ada, nih. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, ya. Iya. Saya lakukan pemeriksaan, hasilnya tekanan darahnya 110/70, normal, ya. Iya. Terus pernafasannya 20 kali per menit, nadinya 86 kali per menit, suhunya 36,4 derajat Celcius, ya. Iya. Terus saya tadi juga melakukan pemeriksaan pada bagian wajah tidak terdapat kelainan ataupun pucat, ya. Terus kemudian pada genitalia jenengan tadi di bagian paha itu terlihat kemerahan. Iya. Nah, itu karena sering garuk-garuk, ya? Iya. Baik, di sini nanti saya akan melakukan edukasi personal hygiene pada saat menstruasi, ya. Iya. Sebelumnya apakah Mbak sudah tahu personal hygiene saat menstruasi itu apa? Belum, Bu. Belum, ya. Oke. Baik, saya akan menjelaskan dengan lembar garis biar agak gampang, ya. Di sini sudah ada, yaitu personal hygiene saat menstruasi itu adalah tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene itu yang pertama, ada citra tubuh atau penampilan. Kenapa citra tubuh atau penampilan? Karena penampilan yang kalau orang lihat secara umum itu biasanya kan udah kelihatan, kalau umum pasti kebersihannya kurang, kayak gitu, ya. Iya. Terus yang kedua itu ada praktis sosial. Nah, praktis sosial itu adalah kelompok-kelompok sosial atau anak yang selalu dimanja. Biasanya kalau anak yang selalu dimanja itu kan nanti dalam menjaga kebersihannya masih kurang, masih minta tolong orang lain atau ibunya, gitu, ya. Iya. Terus yang ketiga itu ada tingkat ekonomi. Kenapa tingkat ekonomi berpengaruh pada personal hygiene? Karena kebersihan itu kan memerlukan alat dan bahan, dan alat dan bahan itu kan beli menggunakan uang. Biasanya kan ada sabun, sikat gigi, odol, kayak gitu kan harus membutuhkan uang. Makanya tingkat ekonomi itu juga sangat penting dan mempengaruhi personal hygiene. Terus yang keempat itu ada pengetahuan tentang menstruasi. Terus kemudian budaya. Nah, budaya ini juga mempengaruhi karena biasanya antar budaya kan berbeda-beda dan cara membersihkannya itu juga berbeda-beda. Terus selanjutnya juga ada kebiasaan seseorang. Biasanya
kebiasaan seseorang kan berbeda-beda juga. Ada yang suka ganti pembalut sering, ada yang nggak pernah ganti pembalut, kayak gitu juga mempengaruhi personal hygiene seperti itu ya. Terus yang selanjutnya itu ada kondisi fisik. Nah, saat sakit itu kemampuan untuk merawat diri kan berkurang, sehingga harus membutuhkan bantuan orang lain untuk merawat diri kita. Selanjutnya itu ada indikator dalam personal hygiene. Nah, indikatornya itu yang pertama perawatan kulit dan wajah. Nah, perawatan kulit dan wajah ini pada saat mens, kerja dari kelenjar sebaceus itu akan meningkat, sehingga produksi keringat kita yang biasanya dikit itu akan lebih. Jadi produksi keringatnya akan meningkat juga. Nah, terus yang kedua itu ada kebersihan rambut. Nah, karena tadi ada peningkatan kelenjar keringat, itu nanti akan berpengaruh kepada rambut kita, yaitu bisa terjadi ketombe. Terus yang ketiga itu ada kebersihan tubuh dan organ genital. Nah, produk keringat yang meningkat itu tadi dapat menyebabkan tubuh lembab, terutama di bagian yang tertutup, seperti bagian genitalia itu kan tertutup ya. Jadi kalau tidak sering dibersihkan atau ganti pembalut, nah itu nanti bisa mengakibatkan kelembapan. Yang keempat itu ada kebersihan pakaian sehari-hari. Nah, kalau pakaiannya sehari-hari tidak pernah dicuci, terus apa tiap hari pakainya pakaian yang itu kan jorok ya. Jadi kebersihannya kurang seperti itu ya. Terus kelima itu penggunaan pembalut. Nah, penggunaan pembalut itu seharusnya sehari minimal gantinya 4-5 kali, atau pada saat Mbak ke kamar mandi, mau mandi atau mau buang air kecil atau buang air besar itu sekalian ganti pembalut. Selanjutnya itu ada tindakan personal hygiene pada saat menstruasi. Nah, tindakannya yang pertama itu kita harus mencuci muka 2-3 kali untuk mencegah terjadinya jerawat, sehingga kita harus sering-sering membersihkan muka kita. Terus kemudian mencuci rambut atau keramas itu minimal 2 kali sehari ya. Iya. Terus kemudian yang ketiga mandi juga harus 2 kali sehari dengan sabun mandi dan air bersih ya. Kemudian memotong dan membersihkan kuku. Terus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah membersihkan vagina atau alat kelamin jenengan. Jadi sebelum membersihkan Anda cuci tangan terlebih dahulu, habis itu dibersihkan, cuci tangan lagi. Ngeten nggih. Terus kemudian membersihkan genitalia itu dengan air yang bersih atau air mengalir. Terus tidak menggunakan cairan antiseptik saat membersihkan alat kelamin jenengan. Terus tidak menggunakan bedak atau parfum pada daerah genitalia. Itu karena bisa mengakibatkan bakteri-bakteri masuk ke dalam. Gitu ya. Terus kemudian pembalut harus ganti 4-5 kali. Mencukur atau merapikan rambut kemaluan karena bisa ditumbuhi jamur ataupun kutu yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga gatal. Terus dampak yang sering timbul pada saat personal hygiene kalau tidak ditangani segera, itu yang pertama dampaknya itu ada dampak fisiknya. Nah, dampak fisik ini menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, yaitu kanker rahim, keputihan, dan jika tidak segera ditangani itu akan menyebabkan kemandulan. Terus yang kedua itu ada dampak psikososial. Nah, masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan rasa nyaman, akutualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Seperti itu nggih? Iya, Bu. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Oh, tidak, Bu. Tidak nggih. Apakah sudah jelas? Insya Allah sudah. Sudah nggih. Jadi, yang Ibu alami itu gatal-gatal karena Ibu kurang menjaga personal hygiene ya. Iya. Nanti sampai rumah yang sudah saya sampaikan nanti diterapkan ya. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya. Ibu sangat kooperatif. Iya. Nanti semoga ini tidak menimbulkan infeksi ya. Iya, Bu. Nanti dijaga kebersihannya biar tidak gatal-gatal. Iya. Oke, terima kasih. Melakukan dokumentasi.